Jadi artinya tidak perlu juga memanggil Kaisang juga kalau menurut Mas Amin? Ya buat apa? Masa penegak hukum kerjaannya cuman mampu bikin surat panggilan, nggak ada gunanya. Lah sekarang gini, pesawat charter yang dipakai oleh Kaisang dipermasalahkan. Heeh Pesawat charter yang dipakai oleh Firly awal-awal dulu heeh. kan, nggak diapa-apakan tuh. Jadi kan, loh ini gimana pemahamannya tentang gratifikasi gitu. Oke. Beda dengan KPK, KPK itu ngablak terus. Penegak hukum itu mestinya nggak boleh ngablak. Jadi Eh, kayak CPIB itu tertutup, tapi kerjanya benar. hmm. Kalau KPK ngablaknya banyak, tapi kerjanya banyak nggak benernya. Oke, teman Budiman, jumpa lagi di podcast yang diharapkan mencerahkan, bukan menyesatkan, menjelaskan duduknya persoalan dengan narasumber-narasumber pilihan. Kali ini saya akan mendatangkan dan sudah datang di depan saya adalah Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, ya, namanya Amin Sundaryadi. Beliau adalah orang yang membuat fondasi pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi yang belakangan ini mungkin agak goncang, agak kolaps gitu. Banyak sekali cerita-cerita di balik layar ketika Mas Amin mendirikan KPK. Tapi saya akan coba mengawali kisah yang ada, cerita yang ada dari Mas Amin Sundaryadi yang pernah menjadi ketua SKK Migas dan pengalaman di bidang urusan-urusan fraud lah. Itulah Mas Amin Sundaryadi. Mas Amin, sehat ya? Alhamdulillah Udah sehat, udah pensiun dari KPK kelihatannya lebih lego gitu ya? lebih seger. Lebih seger ya? Tapi sering dimintain pendapat oleh KPK? Jarang sekali ya. Jarang sekali ya? Paling diundang kalau ada ceramah. Baru beberapa hari yang lalu juga, diundang untuk memberikan insight zaman awal-awal dulu seperti apa, Hmm. gitu-gitu aja. Sekarang melihat KPK seperti sekarang, sedih, gembira, sudah bisa Eee, diprediksi? Biasa saja sudah bisa diprediksi, Sudah tapi KPK yang ini, lebih bagus. yang ini tuh yang mana? Karena gini, kalau kita lihat tahun 1957, Hmm, itu ada upaya pemberantasan korupsi oleh Panglima Penguasa Militer, hmm, itu hanya kira-kira 3 tahun. hmm. Oh, ini lebih lama ya? Terus tim pemberantasan korupsi Hmm, tahun 67, 3 tahun juga. oke. Opstip kira-kira, tahun 1977, 3 tahun juga. Hmm, Terus ada yang lain-lain ya pendek-pendek. hmm. KPK yang ini kan sudah berapa nih, sudah 20 tahun Hampir ya? 20 tahun. Ya sudah 20 Ya tahun, relatif dia jadi masih bisa survive ya? baguslah Bagus ya? dibanding yang dulu-dulu. Dibanding yang dulu-dulu. Oke, Mas Amin, saya mau nanya ya, ini kan kelihatan yang lagi heboh di dunia, maya, di dunia Mhm, jagat, digital, itu adalah penggunaan jet pribadi, ya, penggunaan jet pribadi yang, katanya itu ditumpangi oleh, Kaisang Pangarep ya, dan Erika Gudono dan kemudian dilaporkan ke KPK. Ini objeknya KPK? gini, kalau menurut saya ya, terminologi jet pribadi itu kurang tepat ya, Oke, karena yang lebih tepat mungkin jet charter, jet sewaan, oke, sewaan jet charter gitu hmm, ya. hmm, Karena ini, eee, dugaan saya itu bukan punya pribadi seseorang dipakai keperluan pribadi, hmm, tapi nyewa dari perusahaan gitu. oke, Nah terus yang kalau yang di media massa itu kan yang jadi penumpangnya Kaisang dan istrinya ya, dan orang lain juga hmm, gitu. hmm, Jadi kalau kita kembali ke Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu bisa dilihat dari pasal gratifikasi. hmm. Tapi pasal gratifikasi itu kan berlakunya ke penyelenggara Penyelenggara negara. negara. Nah, Kaisang ini saya nggak tahu apakah dia masuk kategori penyelenggara negara. Hmm, Setahu saya tidak masuk ya. hmm, Jadi, mungkin KPK kalau nangani akan berat juga, hmm, membuktikan penyelenggara negaranya ini. Mungkin akan dikait-kaitkan dengan Presiden Jokowi gitu, tapi hmm, sepertinya terlalu jauh lah. terlalu jauh. Ya terlalu jauh. Tapi oke, katakanlah itu jet sewa,
Ya. ya kan? Nah, sebaiknya Kaisang menghadapi tudingan publik bahwa dia menggunakan jet pribadi, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Kaisang sebetulnya? Kalau dari sisi Kaisangnya mungkin yang jadi pertanyaan bukan terkait jet pribadinya, Hmm. tapi pertanyaan kenapa barangnya tidak diperiksa oleh bea cukai. Oh, itu satu Nah, isu. itu satu Itu isu. satu Jadi isu yang dari lain. Oke. situnya. Heeh. Kalau dari sisi gratifikasinya, mungkin KPK harus lebih cerdik ya. Hmm. Jadi jangan melihat dari Indonesia, Oke. tapi coba melihat dari Dari Singapura. Singapura. Kan katanya Sudah ini dilaporkan. yang menyediakan orang Singapura. Hmm. Coba ngobrol sama CPIB. Hmm. Jadi ngobrol dengan CPIB, apakah proper seorang pebisnis Singapura memberikan kepada orang yang bisa masuk kategori political exposed person. Hmm. Jadi kan Pak Jokowi itu kalau menurut definisi internasional termasuk sebagai Political exposed person. political exposed person, Hmm. anaknya termasuk itu. Jadi ketua umum partai politik juga kan? Ya, tapi kan gini, melihatnya bukan dari sisi Indonesia, Ya, tapi dari sisi sisi Singapura. Singapura, Oke. CPIB. Hmm. Barangkali KPK juga agak kuper nih, jadi nggak kenal Singapura. Nggak kenal Singapura ya? Jadi dalam hal seperti itu nggak langsung konteks Singapura untuk Hmm. ngecek, Hmm. tolong si CPIB ini tolong dicek apakah ini proper atau tidak menurut hukum Singapura. Hmm. Ya, menurut saya begitu. Jadi pintu masuknya justru dari KPK Singapura ya? Betul, Oke. betul. Jadi supaya CPIB ngecek pebisnis Singapura kalau menyediakan itu kepada political exposed person di Indonesia, apakah itu proper menurut Oke. undang-undang Singapura? Nah, kalau pengetahuan Mas Amin Sunaryadi dalam hukum Singapura, apakah proper ketika ada bisnismen Singapura kemudian memfasilitasi atau memberikan jasa kepada political exposed person di Indonesia sebetulnya? Ya, ini mesti dilihat oleh CPIB. Hmm. Tapi menurut saya hal itu akan berisiko menimbulkan masalah antara Singapura dan Indonesia. Oke. Jadi sebaiknya KPK ngobrol sama CPIB untuk dicek di sana. Dan ingat, undang-undang pemberantasan korupsi Singapura itu lebih stringent dibanding Indonesia. Di mana misalnya? Apalagi enforcement-nya, Hmm. mereka lebih ketat dibanding di kita. Hmm. Gitu. Jadi sebaiknya KPK ngobrol sama mereka. Oke, jadi kalau kemudian ini kan ada dua pandangan di KPK, Ya. ya. Humasnya Tessa mengatakan bahwa KPK tidak berwenang karena Kaisang adalah bukan penyelenggara negara, Ya. ya. Kemudian Wakil Ketua KPK Mas Alex Marwata mengatakan bahwa ya dipanggil untuk diklarifikasi. Tampaknya ada kemenduaan di KPK. Eh, di KPK atau mungkin ke yang lain ya, itu sering lupa membaca undang-undang. Hmm. Jadi lupa membaca kitab undang-undang hukum acara pidana. Hmm. Kalau memanggil dalam rangka apa? Oke. Nah, kalau misalnya, oh ini bagian dari penyelidikan. Lah kok penyelidikan kerjanya cuma manggil-manggil, ini Hmm. pasti nggak baca undang-undangnya nih. Hmm. Penyelidikan itu untuk mencari keterangan dan barang bukti. Hmm. Nah, kenapa manggil? Datang aja ke Kaisang. Hmm. Datang ditanya-tanya, kalau ada masalah develop, kalau nggak ada masalah selesai. Hmm. Jadi kalau katakan pimpinan KPK hobinya cuman Manggil? atau mungkin kemampuannya cuman manggil, nggak yakin dia itu adalah penegak hukum. Bahkan pimpinan KPK juga mengatakan bahwa kamu ini ketua umum partai politik, bahwa menampilkan hidup sederhana gitu. Ya, penegak hukum kan isinya bukan himbauan. Itu kan parenting ya? Ya, betul. Artinya kan memberikan himbauan-himbauan. Kalau cuman kerjaannya ngasih himbauan-himbauan itu ya jangan jadi penegak hukum. Oke. Kursinya lebih baik dikasih ke orang lain yang bisa menegakkan hukum gitu. Oke, kalau Mas Amin masih berada di pimpinan KPK, Ya. ya seandainya Mas Amin masih berada di pimpinan KPK dan menghadapi kasus yang seperti sekarang, jet charteran atau jet sewaan yang dipakai oleh political exposed person, apa yang mau dilakukan? Ya, ke CPIB. Oh, kerjasama dengan CPIB Iya, di tanya. Singapura. Singapura itu ketat urusan gitu. Jadi tanya apakah dia membayari pesawat itu proper untuk political exposed person Indonesia. Nah, kemungkinan besar CPIB akan melihat lebih detail lagi.
pernah bayarin siapa saja. Hmm. Nah, akan merembet ke sana. Hmm. Jadi join dengan CPIB. Jadi artinya tidak perlu juga memanggil Kaisang juga kalau menurut Mas Amin? Ya buat apa? Masa penegak hukum kerjaannya cuman mampu bikin surat panggilan, nggak ada gunanya. Oke, selain kerjasama dengan CPIB, apa lagi yang seharusnya layaknya pas dilakukan oleh KPK? Ya itu aja cukup. Nanti tergantung hasilnya dengan CPIB seperti apa, develop yang lain. Oke, tapi gini, katakanlah memang Kaisang Pangarep bukanlah penyelenggara negara, Hmm, tapi dia ketua umum partai politik. Tapi semua orang tahu bahwa, beliau adalah putra dari Presiden Jokowi. Itu hmm. secara formal nggak bisa? Ya enggak lah. Kalau mau nyari yang seperti itu lebih baik meriksa Firly. Loh, Waktu dulu dikasih pinjem pesawat juga, kan gitu. Atau waktu dikasih naik pesawat harganya diskon, mending itu lebih jelas. eh, Tapi itu aja kan nggak berani. nggak berani juga? Lah nyatanya nggak diapa-apain. Lalu terus apa yang terjadi dengan KPK itu? Ya nggak tahu. Kan ya mungkin teman-teman di KPK harus baca undang-undang lagi. Loh masa sih? Kan, pimpinan KPK tuh seleksinya kan panjang ya. Ada seleksi administratif, Hmm. ada kompetensi, ada profile assessment, macam-macam. Masa Mas Amin mengatakan perlu baca undang-undang? Lah sekarang gini, pesawat charter yang dipakai oleh Kaisang dipermasalahkan. Heeh, Pesawat charter yang dipakai oleh Firly awal-awal dulu heeh. kan, nggak diapa-apakan. Jadi kan, loh ini gimana pemahamannya tentang gratifikasi gitu. Oke, oke. Tapi itu pasti, bukan masuk juga dalam UNCAC soal trading influence ya? Apakah Eee, kalaulah kemudian saya gitu kan diberikan fasilitasi untuk, diberikan fasilitas, katakanlah pinjaman dari Jet, Gulfstream untuk pergi luar negeri kalau saya bukan anak siapa-siapa? ya makanya melihatnya harus dari si pemberinya dulu, Hmm. dilihat dari sana. Misalnya nih, misalnya, pesawat itu disediakan untuk Kaisang, terus setelah itu orang tuanya ngasih approval untuk si yang memberi pesawat, memberi pinjaman pesawat, nah itu kan jadi masalah. Hmm. Bisa diambil dari Kaisang dan orang tuanya. Tapi ini kan nggak ada informasi seperti itu. Jadi yang, karena nggak ada informasi seperti itu yang harus dilihat dari si penyedia pesawatnya. Oke. Kalau gratifikasi, itu apakah memang betul hanya untuk si si penyelenggara negara? Apakah tidak mungkin kepada istrinya, kepada anaknya? Bisa ke anaknya, ke istrinya, itu bisa. Tapi kan melihat begini, eee, kalau misalnya anak saya dikasih pinjam pesawat, itu, wah ini nyangkutnya ke saya, kan saya levelnya Hmm. level begini. Kalau level presiden pesawat charter itu kan biasa. Hmm. Jadi karena kita-kita orang pada umumnya ini tidak pernah naik pesawat charter, terus tidak pernah nyewa pesawat charter, jadi melihatnya ini sesuatu yang wah gitu. Hmm. Sampai nyebutnya, oh pesawat pribadi. Hmm. Nah, jadi, ada beda persepsi gitu. Hmm. Tapi kalau yang high level, pesawat seperti itu hal yang biasa. Pebisnis Indonesia kalau wirawiri dari sini ke Indonesia Timur atau ke tempat yang jauh pakai pesawat gitu biasa. Hmm. Itu pesawat yang, normal, artinya bukan pesawat pribadi. Kecuali kalau saya punya terus saya pakai hanya untuk saya sendiri, itu Hmm. pribadi. Tapi kalau yang seperti itu, yang seperti dipakai Kaisang itu pesawat charter. Nah, apakah keributan atau hiruk-pikuk soal Kaisang itu apa? Apakah semata-mata karena memang, komoditas politik atau memang ya sepantasnya memang diselidiki? Menurut saya gini, ini karena ada sentimen, apa ya, rasa rasa sentimen berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Hmm.
Jadi peristiwa umur putusan Mahkamah Hmm, Konstitusi gitu ya. hmm, Terus ada peristiwa yang jadi ada sentimen seperti itu, jadi ini dilihatnya secara berbeda. hmm. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah ini harus ditindaklanjuti secara hukum, seperti yang saya katakan tadi, coba deh KPK ngobrol sama CPIB. Hmm, Nah, dari situ nanti follow up-nya bisa panjang. Kalau oke. kalau CPIB bisa ngomong, ngobrol, menjelaskan macam-macam. Tapi jangan lupa, CPIB itu selalu tertutup dan sangat-sangat teliti. Beda dengan KPK. KPK itu ngablak terus. Penegak hukum itu mestinya nggak boleh ngablak. Jadi Eh, kayak CPIB itu tertutup, tapi kerjanya benar. hmm. Kalau KPK ngablaknya banyak, tapi kerjanya banyak nggak benernya. Oke, oke. Jadi gini, itu kalau KPK minta kepada CPIB, tapi Mhm. apakah kemudian CPIB-nya juga akan menindaklanjuti permintaan dari KPK? Loh, KPK dari dulu itu punya hubungan baik dengan CPIB, Heeh, dari dulu. Tapi nggak tahu ya pimpinan yang sekarang ya. heeh. Kalau setahu saya jilid 1, 2, 3 itu hubungannya baik. Dan selama ini permintaan dari KPK Indonesia selalu ditindaklanjuti oleh CPIB Singapura? Enggak, karena tergantung. Kalau isinya cuman request for information Heeh, atau sharing information itu bisa lancar. tapi Tapi kalau mutual legal assistance, MLA? MLA itu biasanya enggak. Bukan apa-apa, karena biasanya request dari kita itu enggak memenuhi standar. Hmm. Jadi kan ada standar formalnya, formatnya harus begini, bahasanya begini. Dari Indonesia itu sering kalau request tuh enggak memenuhi itu. Oh, Iya. jadi kalau Mas Amin kembali lagi sebagai pimpinan KPK yang sekarang menghadapi soal Mhm. Kaisang, ketika harus minta kepada CPIB Singapura, yang diminta apa? Sharing information? Sharing information. Sharing information. Iya. Pimpinan KPK datang aja ke sana. Oh, Ngobrol cerita gini 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 gini. heeh. Kan, dari sini ke sana paling 2 jam nyampe. Nggak usah pakai jet pribadi juga ya? Jet pribadi ukuran gede tapi dipakai 200 orang gitu. Oke, tapi katakanlah pimpinan KPK datang ke Singapura, Mhm mendapatkan informasi apa yang terjadi dari mhm CPIB mhm. terhadap kasusnya Kaisang, terus Eee, mau diapain dalam hukum enggak, Indonesia? jadi pertama mesti menceritakan atau sharing informasi apa Bawa yang terjadi di sini. oke, Nah, terus bertanya, kalau itu dilakukan oleh pebisnis Singapura, warga mhm, negara Singapura, apakah itu melanggar undang-undang Singapura atau tidak? korupsi Singapura gitu. Mmm, Kalau misalnya, eee, dugaan saya mereka akan menjawab, "Oke, kami pelajari dulu." nah, Ya sudah biar dipelajari. heeh, Terus nanti kalau mereka mengatakan, "Oh, ini tidak melanggar," ya KPK bisa ngomong, "Pengusaha Singapura kalau mentraktir apapun ke political exposed person di Indonesia, itu tidak melanggar aturan tindak pidana korupsi." mmm, Bisa Babak Bungkas. disuarakan begitu. Mmm, Nah, kalau disuarakan begitu kan orang Amerika, orang Inggris, orang mmm, Jepang akan dengar nih, oh, "Oh, Singapura tuh kelakuannya begini." oh. Eh, Tapi itu nggak ada batas waktunya ya? Kapan itu harus bisa dituntaskan ya? Kalau dia buying time ya kita pelajari, kita selidiki, kita pelajari, kita selidiki terus begitu? ya tunggu waktu aja. Jadi semacam Cywar sebetulnya? Bukan, bargaining Bargaining saja? bargaining aja. Kita ngasih ini loh ya, nah dicatat nih. Nanti kalau nggak jawab ya nggak apa-apa, nanti suatu saat kita kasih lagi Oke. kasih lagi. Lama-lama kan kita ngasih banyak, Mmm, terus get nothing gitu kan. mmm, Nah, pelan-pelan kan ini bisa untuk modal nih. Singapura ini begini ya. Nah, jadi kalau pas lagi ada UN conference urusan anti corruption itu mmm, ngomong, Singapura begini ya. oke, oke. Jadi strateginya begini, kalau, Indonesia tidak bisa meningkatkan, katakan ranking anti CPI. korupsinya, ya kita turunkan tetangga, kan gitu. Kita turunkan negara lain ya? Iya, kan gitu. Oke, jadi, Kalau kalau misalnya gini, pebisnis Singapura mentraktir Kaisang seperti itu, menurut view mmm, internasional itu, "Oh, itu biasa, nggak masalah." Ya berarti kita aja yang salah ngelihat kan. oke. Jadi kalau kita kita mempermasalahkan, kita salah lihat ya? Kalau
internasionalnya nggak Iya, ngerespon kalau itu ya? menurut internasional oh, itu biasa. Berarti kita aja yang salah lihat. Hmm. Kan untuk urusan korupsi kita salah lihatnya dari dulu. Jadi yang korupsi tidak dilihat sebagai korupsi, yang bukan korupsi dilihat sebagai korupsi. Kan kita selalu begitu. Anomali ya? Ya bukan anomali, kita aja nggak bener gitu. Mas Amin, ini Ya, kan juga menarik ya, kita lihat respon-respon baik di respon, banyak orang di Instagram gitu kan, hmm, yang ini kan juga, salah seorang menantu dari penyelenggara negara, penegak hukum juga gitu loh, ya, yang mengatakan gratifikasi itu biasa aja, ya, "Wong bapakku juga terima juga nggak apa-apa juga kok." Ada ya, juga yang komen begitu. ya, betul kan gini, gratifikasinya tuh yang seperti apa gitu kan. Heeh, Ini antara yang memberi komen begitu dengan pengertian publik kan beda nih. mmm, Mungkin nanti dengan pengertian internasional beda juga. mmm. Nah, ini harus dilihat. Jadi mungkin komennya itu benar karena sehari-hari yang dilihat bapaknya ditraktir makan siang di warteg Enggak, dia gitu. menyebutkan diberikan charteran pesawat tuh Hmm. biasa-biasa saja. Tuh, Atau kita salah lihat, biasanya naik bus gitu, tiba-tiba dikasih Nah, charteran pesawat jadi bingung gitu ya? kira-kira begitu. Tapi di kita ini kan sering salah ngelihatnya begini. Gratifikasi itu apa sih? Mmm, Kalau dari sisi perkorupsian ya. heeh, Gratifikasi itu kan bunyinya begini. Untuk penyelenggara negara ya. mmm. Gratifikasi akan dianggap suap Kalau tidak kalau dilaporkan. tidak dilaporkan ke KPK Oke, dalam 30 hari, oke, gitu kan. oke. Artinya gratifikasi itu kan suap. Hmm, Nah, pertanyaan saya ke hmm, Pak Budiman gini, suap itu dimusuhin nggak di Indonesia? hmm. Kan enggak. Enggak, Nah, kalau suap nggak dimusuhin, lah ngapain kita ribut? oke. Coba tanya pimpinan KPK yang sekarang. Yang kita musuhin apa? Hmm, Tanya ke teman-teman kejaksaan. Yang kita musuhin apa? Tanya ke teman-teman polisi. Yang kita musuhin apa? Tanya ke BPK. Yang dimusuhin apa? Yang dimusuhin cuma satu, hmm, merugikan keuangan negara. oke, Nah, itu aja. oke, Karena itu suap terjadi di mana-mana. hmm, oke. Kalau kembali lagi kepada, langkahnya pimpinan KPK yang memanggil Kaisang, itu sebuah langkah yang apa? Tepat, tidak tepat, atau diabaikan saja gitu atau gimana? Ya, mungkin karena kemampuannya cuma itu aja. Kemampuan pimpinan KPK cuma itu, Iya, memanggil. iya. Tapi kalau dari sisi hukum, Mas Amin berpendapat bahwa, Kaisang itu bukan penyelenggara negara dan tidak kalaupun dia terima gratifikasi itu so far oke-oke saja? Ya kan kita mesti lihat gratifikasinya seperti Atau apa. suap lah dalam bentuk lain gitu? Loh, kan Atau apa, bukan suap, suap kan atau ya pemberian, memfasilitasi. iya, Tapi kan juga tidak ada yang jelas apakah dia bayar atau tidak bayar, ya, itu dipinjemi atau tidak ya, dipinjemi, kan belum jelas juga sampai sekarang. betul. Dan dari pihak Kaisangnya pun kemudian diam aja juga kan, nggak Ya, memberikan klarifikasi apapun gitu. betul. Itu apa? Memang semuanya berstrategi gitu? Ya, penegak hukum harus punya strategi juga kan. Heeh, Tapi kalau strateginya cuma manggil. kemampuannya cuma bikin surat panggilan ya sebaiknya nggak usah jadi penegak hukum. Karena titik salahnya penegak hukum di Indonesia tuh begitu. Hmm, Coba tanya ke teman-teman penegak hukum yang biasa nangani narkoba. hmm. Kalau ada informasi Pak di sana ada narkoba, dia nggak bikin surat panggilan, Oh, langsung ke sana gercep ya? bahkan menyamar gitu Heeh, kan. heeh. Nah, coba kalau kita lihat penegak hukum yang menangani hard crime, Hmm, kejahatan dengan kekerasan. Misalnya kita memberitahu, Pak di sana ada orang meninggal di lapangan, hmm, terus di dadanya tertancap pisau. hmm. Si penegak hukum, si polisi ini Panggil? nggak bikin surat panggilan, dia langsung ke sana. Hmm, Coba yang biasa nangani teroris, hmm, kita belum ngasih tahu dia udah nangkep orang. hmm. Nah, masa KPK bisanya cuman ada ini, bikin surat panggilan. Itu kan ilmunya terlalu di bawah itu. Ilmunya terlalu di bawah? Iya, orang penyelidikan itu apa sih? Mencari keterangan dan barang bukti. Nah, Hmm, kalau mencari ya pergi ke Kaisang, hmm. datengin Kaisang, Tapi gitu kan. jangan-jangan takut ya? Ya biasanya memang nggak terlatih seperti itu. Nggak, pelatih itu gimana? Ya memang nggak pernah dilatih begitu. Oh, Dilatihnya cuma bikin surat panggilan. oke. Bikin surat panggilan, Kaisang datang, nggak ada efeknya. Nggak ada efeknya? Nggak ada. Karena kalau dalam proses penyelidikan dipanggil nggak datang ya nggak apa-apa.
penegak hukum tidak punya kewenangan paksa. Loh, bukan kalau 3 kali? Itu kalau Kalau penyidikan. penyidikan. Kalau penyidikan Iya, nggak datang nggak apa-apa? nggak apa-apa. Even nanti dipanggil lagi Kaisang nggak datang juga Oh, nggak apa-apa? nggak apa-apa. Paling cuap-cuap ke media. Bisanya cuma itu. Bisnisnya cuma itu aja? Iya. Jadi mendingan kalau mau nyari keterangan ya datang ke Kaisang, Oke. datang ke perusahaannya, Hmm. Gulf Street. Yang di Singapura? Ya kan di sini punya Punya perwakilan. perwakilan? Datang ke administratur Hmm. airportnya, Hmm. cari informasi. Itu Itu penyelidikan. penyelidikan? Iya, kalau penyelidikan cuman bikin surat panggilan, wah nggak mutu. Lah bener nih. Nggak mutu ya? Iya, KUHP itu nulisnya mencari keterangan dan barang bukti. Ah. Kalau mencari keterangan masa cuman dibatasi bikin surat panggilan? Kan enggak. Oh. Jadi ini apa? Jadi degradasi pimpinan KPK dibanding yang pertama sampai yang kelima sekarang? Eee, Kayaknya enggak ya. Enggak ya? Enggak ya. Ya pokoknya begitulah.